Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga eh, saat ini kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita tak lupa pula kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, eh, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah teori bahasa dan automata dengan seksi 20, 22, 23, 43, 0038 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pushdown Automata atau PDA. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Renda Bella Putri, dengan NIM 1343034. Selanjutnya, Saya Aldi dengan NIM 213433017. selanjutnya. Saya Ina Chania dengan NIM 2134306. Oke, yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu Pushdown Automata atau PDA. Eh, Pushdown Automata atau PDA merupakan model komputasi teoritis yang digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas atau konteks free language. PDA ini merupakan salah satu dari beberapa jenis automata yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori otomata, dan teori komputasi. Dalam bahasa formal, bahasa konteks bebas adalah bahasa yang dapat dihasilkan oleh sebuah grammar konteks bebas. Grammar konteks bebas sendiri adalah sekumpulan aturan konstruksi yang digunakan untuk menghasilkan kata-kata dalam bahasa konteks bebas. PDA ini dianggap sebagai mesin abstrak yang memiliki kemampuan membaca input dari sebuah input tab, menyimpan informasi pada sebuah stack, dan PDA ini dapat melakukan perpindahan dari satu state ke state lainnya. Eh, PDA ini memperluas kemampuan automata berhingga seperti deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA dengan menambahkan sebuah stack. Stack, stack digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan untuk memperhitungkan input secara keseluruhan. Case pada PDA, setiap transisi dari state ke state lainnya terkait dengan simbol yang dibaca dari input tab dan simbol yang diambil atau diletakkan pada stack. Stack ini digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan untuk memperhitungkan input secara keseluruhan. Dalam PDA, setiap state memiliki akses ke simbol teratas pada stack. Oke, berikut adalah 7 elemen pada PDA. Yang pertama dapat kita lihat pada layar ada set of states. Kemudian yang kedua ada input alfabet. Selanjutnya yang ketiga itu ada stack alfabet. Kemudian transition function. Kemudian ada start step. Selanjutnya ada start stack symbol. Dan yang terakhir itu ada set of final steps. Oke, dari komponen-komponen yang sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa yang pertama definisi untuk eh, empat komponen eh, seperti di layar ini sama dengan yang ada pada automata hingga. Kemudian yang kesimpulan yang kedua itu tuple baru yang tertera pada layar itu berhubungan dengan stack. Selanjutnya, PDA menerima language dengan dua cara.
Yang pertama dengan stack menjadi kosong, selanjutnya bisa juga dengan finite automata itu masuk final step. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indah. Pada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut, yaitu ada jenis transisi pada PDA. Yang pertama itu membaca simbol input. Pada PDA, yang membaca simbol input, terdapat sejumlah pilihan yang mungkin bergantung pada simbol input. Simbol pada top stack dan state. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol-simbol. Bisa satu, beberapa, atau kosong untuk mengganti simbol pada top stack. Penggantian simbol pada top stack bisa berupa push untuk satu atau beberapa simbol atau berupa pop untuk simbol kosong. Setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Jenis transisi pada PDA yang kedua, yaitu ada tanpa membaca simbol input. Jenis transisi tanpa membaca simbol input adalah transisi yang dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Lalu ada penggunaan PDA. Karena pushdown automata merupakan penerima bahasa-bahasa bebas konteks, maka untuk suatu bahasa bebas konteks dapat diperoleh sebuah pushdown automata yang menerimanya. Sebaliknya, dari bahasa yang diterima oleh sebuah pushdown automata dapat diketahui suatu tata bahasa bebas konteks. PDA memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu input alfabet. Set karakter yang dapat digunakan sebagai input untuk PDA. Yang kedua itu ada stack. Tumpukan yang digunakan untuk menyimpan simbol-simbol yang diperlukan untuk mengenali bahasa. PDA dapat membaca simbol dari input dan memasukkannya ke dalam stack, atau mengeluarkan simbol dari stack dan membandingkan dengan simbol dari input. Yang ketiga, yaitu ada transition function. Fungsi yang menentukan perpindahan PDA dari satu state ke state lainnya, berdasarkan simbol yang dibaca dari input dan simbol yang ada pada stack. Lalu di sini ada contohnya. Kepala tumbukan itu disimbolkan dengan lambang S, sedangkan yang di tumpukan kanan itu awalnya itu disimbolkan dengan Z. Itu merupakan simbol khusus penanda posisi dasar. Sudah ada pada saat waktu ke 0. Next.
Cara pembacaannya yaitu ada simbol masukan yang disimbol dengan huruf A. Sedangkan yang simbol pop itu disimbolkan dengan simbol B. Sedangkan simbol push disimbolkan sebagai simbol C. Push. Push itu merupakan operasi pada PDA yang dilakukan dengan memasukkan satu atau beberapa simbol ke dalam stack. Pada saat PDA melakukan transisi, simbol-simbol yang dimasukkan ini dapat berasal dari input atau simbol-simbol yang telah didefinisikan sebelumnya. Operasi push biasanya dilakukan pada saat PDA berpindah ke state baru. Lalu ada pop. Operasi pop pada PDA ini dilakukan dengan mengeluarkan satu atau beberapa simbol dari stack pada saat PDA melakukan transisi. Simbol-simbol yang dikeluarkan ini biasanya dibandingkan dengan simbol pada input atau simbol-simbol yang telah didefinisikan sebelumnya. Operasi pop biasanya dilakukan pada saat PDA kembali ke state sebelumnya. Operasi push dan pop pada PDA sangat penting karena stack digunakan untuk menyimpan informasi sementara yang diperlukan dalam pengenalan bahasa konteks bebas. Dengan melakukan operasi push dan pop, PDA dapat memanipulasi isi stack sesuai dengan simbol yang dibaca dari input dan simbol pada stack, sehingga dapat mengenali bahasa yang kompleks, seperti bahasa aritmatika dan bahasa pemrograman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Chania atas materi yang telah dijelaskan barusan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldi. Kepada Aldi, disilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya. Seperti yang kita lihat tadi, telah membahas apa itu PDA, 7 elemen PDA, jenis transisi pada PDA, lalu penggunaan PDA, simbol-simbolnya, sampai ke operasi push dan pop. Selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dari PDA. Kelebihan-kelebihan pada PDA ini, yang pertama ialah kemampuan untuk mengenali bahasa yang tidak dapat dikenali oleh bahasa automata deterministik, seperti bahasa yang memiliki konstruksi terkait tumpukan. Lalu yang kedua, PDA dapat digunakan untuk menerjemahkan atau mengubah bahasa secara efektif. Kelebihan PDA yang terakhir ialah PDA dapat digunakan untuk memodelkan sistem komputasi yang melibatkan bahasa berstruktur seperti HTML ataupun XML. Setelah membahas tentang kelebihan dari PDA, kita masuk kepada kekurangan dari PDA. Yang pertama ialah PDA lebih kompleks daripada finite state machine atau yang kita kenal sebagai FSM dan menyebabkan sulitnya analisis formal dan verifikasi. Lalu kekurangan yang kedua,
PDA dapat menghasilkan kegagalan atau loop yang tak terhingga dalam kasus penggunaan yang tidak tepat. Kekurangan dari PDA yang terakhir ialah PDA membutuhkan memori tambahan dalam bentuk tumpukan dan dapat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses bahasa yang lebih kompleks. Setelah kita membahas semua tadi, kita masuk kepada contoh dari pushdown automata. Berikut adalah contoh soal tentang pushdown automata. Di sini terdapat key, yaitu himpunan state. Di contoh ini, himpunan state-nya ialah key 1, key 2. Lalu ada himpunan simbol input. Pada soal ini terdapat himpunan A dan himpunan B. Lalu simbol-simbol tumpukan atau stack, yaitu A, B, dan Z dalam huruf besar. Lalu S mengartikan state awal. Di sini state awalnya ialah key 1. Lalu F, yaitu state akhir. Di sini state akhirnya ialah key 2. Lalu Z ialah simbol awal tumpukan. Dan di sini simbol awalnya ialah Z juga. Lalu ada fungsi transisi sebanyak 7 buah. Yang pertama, pada state 1 dengan inputan empty atau kosong, top stack-nya Z, maka key 2 push elemen Z. Lalu fungsi kedua ialah key 1 atau step key 1 dengan inputan A, lalu top stack-nya Z menghasilkan key 1, push A, dan push A dan Z menyatakan elemen sebelumnya. Lalu fungsi yang ketiga, step 1, inputan B, yang top stack-nya ialah Z, menghasilkan step 1, push B, dan elemen terakhirnya atau elemen sebelumnya ialah Z. Fungsi keempat, dengan step key 1, inputan A, dengan top stack-nya huruf A besar, menghasilkan step key 1, elemen key 1, push A dengan elemen sebelumnya ialah A. Lalu fungsi kelima, step key 1 dengan inputan B, top stack-nya A, menghasilkan step key 1, empty ialah pop. Atau mengurangi tumpukan paling atas. Lalu fungsi keenam ialah step key 1 dengan inputan B dan top stack-nya ialah B besar, menghasilkan step key 1 dan perintah pop. Lalu fungsi terakhir ialah step key 1 dengan inputan B, top stack-nya ialah B besar, menghasilkan step key 1, push B, dan elemen terakhirnya ialah B. Lalu yang ditanyakan di sini ialah apakah string ABBA diterima. Kita lanjut ke pembahasan. State awal key 1 ialah top stack Z, seperti pernyataan soal yang ditunjukkan sebelum ini. Jadi top stack-nya kita taruh di dalam tabel. Langkah kedua, input string A. Yang dari soal yaitu ABBA. Jadi yang pertama diambil ialah A. Dari kondisi tadi top stack-nya Z dan yang inputannya A, lalu fungsi yang dipakai ialah key 1, state key 1, inputan A, top stack Z. Lalu menghasilkan state key 1, push A, dan
top stack-nya tadi Z. Jadi seperti pada gambar yang kedua, pada tabel yang kedua ini, A berada pada di atas Z, lalu top stack-nya diberikan kepada A. Lalu langkah ketiga ialah input string B dengan tumpukan A, atau dengan top stack-nya A. Lalu fungsinya ialah state Q1 dengan inputan B dan top stack-nya A menghasilkan state Q1, pop Q1 dan pop. Yang karena A adalah top stack, maka A di sini dihilangkan. Jadi tinggal Z saja. Seperti kita lihat pada tabel yang ketiga. Lalu langkah selanjutnya ialah input string B dengan tumpukan Z. Lalu fungsinya ialah state Q1 dengan inputan B, top stack-nya Z, menghasilkan state Q1, push B, menambahkan B, lalu top stack sebelumnya ialah Z. Setelah di-push dengan B, maka B dinyatakan sebagai top stack-nya. Seperti yang kita lihat pada tabel yang keempat. Lalu langkah kelima ialah input string A dengan tumpukan B. Dengan fungsi state Q1, inputan A, dan top stack-nya B, menghasilkan perintah state Q1 empty, yaitu menghilangkan top stack terakhir, yaitu B. Seperti yang kita lihat pada gambar yang kelima, B-nya hilang dan tinggal Z saja sebagai top stack. Lalu langkah keenam ialah semua input telah selesai dibaca. Kita masuk ke fungsi terakhir ialah state Q1, inputan kosong, karena tidak ada yang dibaca lagi, menghasilkan Q2 elemen Z. Kesimpulan yang diterima berakhir di state Q2 Z. Seperti yang kita lihat pada pernyataan tadi ialah F ini adalah Q2. Jadi ABBA ini diterima oleh mesin. Setelah kita melihat contoh dari penerapan PDA, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah pushdown automata adalah automata dalam non-deterministik yang dilengkapi dengan tumpukan yang dapat digunakan untuk menyimpan string dengan panjang yang berubah-ubah. Tumpukan hanya dapat dibaca dan dimodifikasi pada bagian string atasnya. Lalu kesimpulan yang kedua ialah pergerakan sebuah PDA memiliki pergerakan berikutnya berdasarkan kondisi saat ini. Simple input berikutnya. Dan simbol teratas pada tumpukan, PDA juga dapat melakukan pergerakan yang tidak tergantung pada simbol input dan tanpa menggunakan simbol tersebut dari input. Karena sifatnya yang non-deterministik, PDA dapat memiliki beberapa pilihan pergerakan yang menghasilkan kondisi baru dan serangkaian simbol pada tumpukan yang dapat digunakan untuk menggantikan simbol yang saat ini ada di atas tumpukan. Lalu kesimpulan yang ketiga ialah deterministic pushdown automata atau DPDA adalah otomata penerima atau pengenalan bahasa formal yang menggunakan tumpukan stack sebagai alat bantu dalam pengenalan bahasa. Mungkin segitu kesimpulan dari saya. Diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Aldi yang telah mempresentasikan materi. Baik, mungkin hanya sekian yang presentasi kami dari kelompok 7 tentang pushdown automata atau PDA.
Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan materi. Mungkin hanya sekian.